Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu episode dari SpongeBob yang memberikan rasa trauma. Bersiaplah. Oke guys, episode ini sebenarnya tidak terlalu mengikuti keseharian dari SpongeBob, tapi lebih ke Squidward. Squidward in the Clarinet Land diawali dengan Squidward pergi ke tempat kerjanya seperti biasa. Anehnya, hari itu Squidward nampak sangat bersemangat walaupun serangkaian kejadian tak menyenangkan terjadi padanya. Seperti ketimpuk batu, kejedot pintu, customer gak jelas, dan masih banyak lagi. Pas ditanya sama Tuan Krabs, ternyata hari itu adalah hari yang spesial karena Squidward akan mengikuti resital klarinet sepulang kerja buat audisi besok. Makanya dia bawa tuh klarinet itu ke Krusty Krab biar pas pulang langsung ke tempat resitalnya gitu guys. Jujur, bagian ini mengingatkan kita pada episode SpongeBob lainnya berjudul Cephalopod Lodge, di mana Squidward merasa senang karena hari itu akan ada pertemuan klub atau komunitasnya si Squidward. Episode yang katanya banyak simbol Illuminati itu loh guys. But anyways, kebahagiaan Squidward tidak akan bertahan lama jika sudah ada SpongeBob di Krusty Krab. Balik lagi ke episode ini, Squidward meminta pada Tuan Krab untuk menyediakan locker supaya para pegawai bisa meletakkan barang pribadinya di dalam locker tersebut. Ya kita tahu lah ya bahwa Tuan Krabs ini tidak mungkin membelikan locker baru hanya untuk pegawainya apalagi Squidward. Akhirnya Tuan Krabs menemukan locker bekas, ukurannya tuh kecil banget. Kata Tuan Krabs, locker itu tuh dipakai terakhir kali pas dia masih kerja di Navy atau Angkatan Laut. Ada sesuatu yang aneh dari locker tersebut. Pas dibuka, kita menemukan tulang belulang guys. Gila nggak sih? Tuan Krabs bilang kalau itu adalah tulang dari temannya, yaitu Corporal Sterling. Dan tulangnya itu baru ditemukan sekarang. Aneh nggak sih? Oke, kita bahas ini nanti. Balik lagi nih ke lockernya. Si lockernya itu akhirnya dibersihin dan ternyata Squidward harus berbagi tempat nih sama SpongeBob. Squidward sih nggak masalah ya, karena SpongeBob cuma nyimpen sikat gigi kotor gitu di lokernya. Dan ya pada akhirnya Squidward menaruh klarinetnya itu di sana. Beberapa jam kemudian Squidward biasa tuh kerja di meja kasir ngelayanin semua customer yang datang. Lagi fokus-fokusnya kerja, Squidward keganggu nih sama SpongeBob soalnya dia kayak sibuk banget sama lokernya. Kan lokernya itu emang disimpan di dapur ya, tempatnya si SpongeBob. Nah pas dilihat, sibuk bener tuh si SpongeBob. Pas di awal SpongeBob masih kayak ngasih kain beludu gitu ke loker itu. Ya masih oke lah. Tapi kok lama-lama SpongeBob bawa gergaji, bawa palu, bawa paku segala gitu. Kayak renovasi rumah. Squidward bahkan sampai lihat lokernya tuh jungkir balik gara-gara direnovasi sama SpongeBob. Bukannya apa-apa guys, si Squidward takut kalau ada apa-apa sama klarinetnya itu. Main klarinet itu adalah satu-satunya hal yang bisa bikin dia bahagia. Apalagi hari ini ada resital, besoknya ada audisi. Khawatir dong si Squidward kalau terjadi apa-apa sama klarinetnya. Dicek lah itu lokernya. Pas dicek, lah kok beda? Dari yang tadinya locker, sekarang malah jadi ruangan locker. What? Ada ribuan locker di sana. Pokoknya udah kayak labirin. Masalahnya adalah klarinet si Squidward itu nggak tahu ditaruhnya itu di nomor berapa. SpongeBob sih sebenarnya ngasih tahu, cuma kayak dipindah-pindahin mulu. Emang bandel nih anak. Dari sana serangkaian kejadian mengerikan pun terjadi. Pertama mari kita bahas lokernya dulu ya. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa loker tersebut merupakan loker yang pernah dipakai oleh Mr. Krabs saat dia masih bekerja di Angkatan Laut. Kita melihat ada tulang belulang di sana yang disebutkan sebelumnya bahwa itu adalah tulang milik temannya, Corporal Sterling. Tuan Krabs bilang kalau Corporal Sterling mungkin kekunci dalam loker tersebut saat mereka melakukan prank atau lelucon. Rupanya guys, loker itu digunakan untuk prank. Namun di sini terdapat 3 teori yang membicarakan tentang prank ini. Pertama, prank yang dimaksud oleh Tuan Krabs adalah prank yang dilakukan oleh teman-teman Tuan Krabs padanya. Jadi menurut teori yang pertama ini, saat Tuan Krabs masih bekerja di Angkatan Laut, terdapat satu ikan yang meninggal, yaitu Corporal Sterling. Nah, tulang belulang Corporal Sterling dijadikan bahan lelucon alias prank, di mana si tulang belulang itu dimasukkan ke dalam loker milik Tuan Krabs. Nah, si Tuan Krabs membiarkan tulang belulang itu hingga ia baru ditemukan saat di kejadian episode Squidward in the Clarinet Land ini. Jadi teori pertama ini membicarakan prank yang dialami oleh Tuan Krabs. Sementara teori yang kedua ini agak beda sih. Justru di sini yang mengalami prank itu adalah Corporal Sterling.
Jadi dikatakan bahwa saat mereka ada di angkatan laut, Corporal Sterling itu di-prank untuk masuk ke dalam sebuah loker. Entah apa yang terjadi, mereka malah melupakan Corporal Sterling di dalam loker itu sehingga ia terjebak di sana hingga meninggal. Dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Jadi dialog yang mengatakan I forgot all about that prank di atas sebenarnya merujuk pada prank yang dilakukan oleh Tuan Krabs dan teman-temannya pada Corporal Sterling. Jadi di sini yang di-pranknya itu adalah si Corporal Sterling. Kalau yang pertama itu kan Tuan Krabs. Nah, kalau misalnya teori yang kedua ini memang benar, parah banget sih. Maksudnya prank sampai segitunya kan serem ya. Lebih seremnya lagi adalah fan teoris menganggap bahwa Corporal Sterling juga pastinya mengalami semacam halusinasi seperti yang dialami oleh Squidward. Sebuah halusinasi yang menyeramkan, hanya saja Corporal Sterling mengalaminya hingga akhir hidupnya. Seperti sebuah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Kemudian teori yang ketiga, ini adalah teori yang paling menyeramkan. Teori ini mengatakan bahwa Tuan Krabs sebenarnya berbohong. What? Dialog di atas yang menyebutkan bahwa dirinya telah melupakan semua kejadian prank saat masih bekerja di angkatan laut adalah kebohongan. Teori ini mengatakan bahwa sebenarnya Tuan Krabs sengaja memasukkan Corporal Sterling ke dalam loker tersebut. Alasannya bisa bermacam-macam. Namun yang paling kuat pastinya ini berkaitan dengan uang. Seperti yang kita tahu bahwa Tuan Krabs bisa melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia inginkan, khususnya adalah uang. Bisa jadi Corporal Sterling merupakan salah satu korban dari ambisi yang dimiliki oleh Tuan Krabs. Di sisi lain kita bisa melihat kembali ekspresi Tuan Krabs dalam scene tersebut. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ekspresi yang dia tunjukkan nampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kita telah mengetahui beberapa hal yang telah dilakukan oleh Tuan Krabs demi mendapatkan uang dalam episode-episode lain, seperti saat ia merencanakan pembunuhan inspektur kebersihan hingga menjual jiwa SpongeBob dan Squidward pada Flying Dutchman. Semua itu dilakukan demi apa? Demi uang, guys. Aduh, kalau teori ini emang benar, kasihan banget ya Corporal Sterling sampai menjadi korban dari kelicikan dan ambisi dari Tuan Krabs. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai Clarinet Land atau hutan klarinetnya. Squidward bisa masuk ke sana saat ia mengejar SpongeBob yang entah apakah semua kejadian ini tuh nyata atau hanya halusinasi saja. Squidward juga nampaknya meragukan pikirannya sendiri, guys. Saat ia bertemu dengan SpongeBob yang membawa klarinetnya, ia terhenti karena menabrak sebuah kepala elang besar yang muncul tiba-tiba. Apakah kalian pernah berpikir mengapa harus kepala elang yang muncul? Kalau kepala elang Muhammad Irawan yang gak lucu ya, malah nambah serem gitu. Nah, beberapa fan teoris percaya bahwa penulis dan sutradara episode ini tidak sembarangan dalam memasukkan karakternya, termasuk kepala elang ini. Karena ternyata dalam beberapa kepercayaan, elang adalah simbol dari ketuhanan atau penguasa. Misalnya dalam kitab ulangan atau The Book of Deuteronomy ayat 32:11 mengungkapkan bahwa elang atau Raja Wali memang merepresentasikan Tuhan, di mana dalam episode ini elang tersebut nampak memiliki peran yang sama. Ini dibuktikan dengan dialog berikut. Coba kalian perhatikan. I am the keeper of the Horned Forest. State your business here. Dialog ini mengindikasikan bahwa dirinya adalah penguasa dan pengatur hutan klarinet tersebut dan ia bisa memutuskan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan di hutan ini. Jika hal ini memang benar, maka kasihan juga nih Squidward. Masih dalam scene yang sama, elang tersebut mengatakan bahwa klarinet itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi karena klarinet itu adalah milik semua orang gitu. Nah padahal kan klarinet itu adalah satu-satunya benda yang bikin Squidward bahagia. Ia bisa meredam amarahnya dengan bermain klarinet. Ya buktinya di awal episode ini, di mana Squidward bisa mengontrol emosinya karena sepulang kerja dia akan ada acara resital klarinet. Klarinet adalah satu-satunya benda yang bisa membuatnya merasakan euforia dalam hidup dan melupakan semua kesedihan yang dialaminya. Karena dianggap tidak sopan pada elang tersebut, Squidward akhirnya ditelan hingga masuk ke dalam perut elangnya. Di sana dia bertemu dengan SpongeBob yang masih memegang klarinet milik Squidward. Alih-alih mengembalikannya, SpongeBob malah berlari yang pada akhirnya Squidward mencoba untuk menangkapnya.
Mereka berdua jatuh lebih dalam dan lebih dalam hingga Squidward masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat menakutkan. Ya, scene ini adalah scene paling menakutkan dan membuat kita trauma dari keseluruhan kejadian yang terjadi dalam episode ini. Squidward melihat pantulan dirinya sendiri di cermin, namun bayangannya menunjukkan Squidward yang lain. Banyak orang yang berpendapat bahwa cermin adalah benda yang merefleksikan sebuah kebenaran. Ketika kita bercermin, kita mengetahui apa yang disembunyikan dalam diri kita yang tidak diperlihatkan pada orang lain. Begitupun dalam scene ini. Pantulan bayangan yang ada dalam cermin menunjukkan Squidward yang sebenarnya. Pertama, dia adalah monster yang arogan, yang tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain, yang bahkan tidak bisa menerima kenyataan jika ada seseorang yang jauh lebih unggul dari dirinya sendiri. Kedua, Squidward adalah pemain klarinet yang buruk. Ia menganggap dirinya bisa memainkan klarinet, namun kenyataannya mengatakan hal yang sebaliknya. Squidward buta akan hal ini dan cermin tersebut memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Ini adalah scene yang membuat trauma karena film animasi mungkin seharusnya tidak memasukkan hal-hal gelap seperti ini. Squidward kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang nampak seperti sebuah permainan. Ia keluar dan bertemu dengan Patrick. Hanya saja di sini Patrick berukuran besar atau mungkin Squidward yang berubah mengecil. Squidward menanyakan mengapa semua hal ini bisa terjadi dan Patrick spontan menjawab, "It must be all the pressure." Semua pasti karena tekanannya. Squidward bahkan penonton juga tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Patrick. Patrick bahkan mengatakan semua itu terjadi disebabkan oleh the pressure atau tekanannya sebanyak 2 kali. Di sini seolah ada penekanan bahwa semuanya itu disebabkan oleh tekanannya. Tapi tekanan apa yang dimaksud? Banyak orang yang menafsirkan maksud dari the pressure tersebut. Namun dari sekian banyak penafsiran, ada satu teori yang sangat masuk akal. Teori tersebut mengatakan bahwa the pressure atau tekanan tersebut merujuk pada tekanan yang dialami oleh Squidward. Seperti yang kita ketahui bahwa Squidward sepulang kerja akan mengikuti resital klarinet. Ternyata resital itu dilakukan karena besoknya Squidward ada audisi pemain klarinet. Dia tuh sebenarnya ngerasa nervous, gugup, tertekan saat akan menghadapi audisi tersebut. Ya kayak kita lah ya. Kalau misalnya kita akan menghadapi sesuatu yang besar, kita kan pasti merasa tertekan gitu ya. Overthinking sama apa yang akan terjadi. Nah, untuk mengurangi rasa tertekan tersebut, kita pasti menyiapkan segalanya dengan baik, well prepared gitu kan. Nah, begitupun dengan apa yang terjadi pada Squidward dalam episode ini. Squidward tuh merasa tertekan karena besok ada audisi. Ditambah lagi dengan rasa takut kehilangan klarinetnya, membuat pikiran Squidward menjadi sangat kacau. Maka halusinasi tersebut bisa terjadi karena alasan yang kuat. Pertama, karena ia merasa tertekan karena akan audisi besok. Kedua, karena adanya rasa takut kehilangan benda satu-satunya yang membuatnya bahagia, yaitu klarinetnya. Well, itu dia guys teori gelap film lainnya, episode Squidward in Clarinetland. Apakah kalian juga merasa trauma setelah menonton episode ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.